Ketemu lagi bareng kita di Sarang Lolembut TV. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang terjadi di kota Subang. Konon cerita ini adalah sebuah sosok nenek tua yang menyeramkan yang tinggal di mes pabrik. Oke, yang belum gabung di channel Sarang Lolembut, segera subscribe ya. Rara, gadis yang berusia 23 tahun asal Majalengka. Namun sudah 1,5 tahun Rara bekerja menjadi staf admin di sebuah pabrik di wilayah Kabupaten Subang. Ia tak menyangka selama bekerja di Subang ia akan mengalami cerita horor dalam hidupnya. Karena yang rumahnya jauh, ia pun mengharuskan tinggal di sebuah mes yang disiapkan oleh perusahaan. Dari mes hingga pabrik jaraknya cukup dekat, hanya memakan waktu sekisaran 5 menit. Menurut Rara, bangunan tempatnya bekerja hampir 80% merupakan bangunan lama, maklum peninggalan zaman kolonial Belanda. Termasuk mes karyawan yang Rara tinggali saat ini bersama beberapa karyawan lainnya. Sudah pasti bangunan tua seperti itu sangat kental sekali dengan aura-aura mistis. Bahkan hampir setiap bulannya ada saja karyawan yang mengalami kesurupan. Warga setempat pun sudah tidak asing lagi dengan penampakan dan interaksi makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitar pabrik ataupun di sekitar mes yang ditinggali si Rara. Cerita itu beredar dari warga sekitar yang memang sudah sering sekali merasakan. Di mes itu Rara tinggal bersama 8 orang karyawan lainnya. Semua karyawan yang tinggal di mes semuanya wanita. Selain 8 orang karyawan itu termasuk si Rara, ada juga seorang pria setengah baya yang bertugas sebagai penjaga malam. Mereka memanggilnya Mang Nono. Sejak memutuskan tinggal di mes, si Rara kerap mendengar cerita-cerita horor yang terjadi di sekitar pabrik dan mes yang Rara tinggali. Namun ia berusaha tak menanggapinya. Maklum, ia hanya ingin fokus bekerja tanpa dipusingkan dengan hal-hal yang mistis. Hingga suatu hari, tepatnya di akhir bulan, ia bersama para karyawan lainnya diminta untuk lembur. Sementara ini jam kerja normalnya hanya hingga pukul 5 sore. Saat itu Sabtu pagi, waktunya menunjukkan pukul 7.30 atau setengah 8. Rara dan beberapa karyawan lainnya hendak berangkat ke pabrik. Tepat di depan mes, Rara dihentikan oleh Mang Nono. Mang Nono bertanya sama si Rara, "Neng, Mang Nono malam ini mau izin tidak jaga malam? Karena Mang Nono ada keperluan," ujar Mang Nono kepada si Rara. Tak berpikir panjang, Rara pun mengiyakan ucapan Mang Nono. "Oh iya Mang, gak apa-apa." Di kesempatan itu Mang Nono sempat mengingatkan si Rara dan teman-teman si Rara untuk berhati-hati saat malam tiba. Mereka diminta tidak bersikap aneh ataupun mengundang kegaduhan. Jika ada hal-hal aneh, para karyawan diminta untuk menghiraukannya dan memperbanyak bacaan-bacaan doa. Mendengarkan perkataan si Mang Nono, Rara sedikit merinding. Namun ia berusaha membuang pikirannya dan kembali fokus pada pekerjaan. Singkat cerita, Rara dan teman-temannya berangkat ke pabrik. Mereka beraktivitas seperti biasa. Sore menjelang, Rara yang seharusnya sudah pulang kini harus lembur. Hingga akhirnya waktu menunjukkan jam 9 malam.
Rara dan karyawan lainnya siap-siap bergegas untuk pulang. Namun si Rara masih ada pekerjaan yang harus dirapikan. Ia harus pulang agak terlambat. Jadinya ia ditinggal sama teman-temannya seorang diri. Suasana mes itu benar-benar sepi. Rara baru ingat malam itu Mang Nono nggak jaga malam. Sementara sebagian karyawan pulang karena besoknya bertepatan dengan hari Minggu dan mereka pasti libur. Hanya 3 orang karyawan laki yang memutuskan untuk tinggal di mes. Malam semakin larut, tak terasa waktu menunjukkan jam setengah 11 malam. Karyawan lain terlihat sudah tidur di kamarnya masing-masing. Sementara si Rara terlihat masih asik nonton TV. Saat sedang asik nonton TV, tiba-tiba Rara dikejutkan pintu kamar yang terbuka sendiri. Rara pikir itu karena tertiup hembusan angin malam yang memang pada saat itu agak sedikit kencang. Ia berusaha menutupnya kembali, lalu menguncinya agar tidak terbuka kembali. Rara mulai merasakan ngantuk, lalu si Rara mematikan TV dan bergegas ke kamar untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Rara pun tertidur pulas. Lalu saat waktu menunjukkan pukul 1 malam, Rara dikagetkan dengan suara anak ayam. Suara anak ayam itu seperti datang dari arah balik jendela kamarnya. Rara pikir itu anak ayam siapa malam-malam bersuara. Tak ada yang bisa diperbuat Rara untuk menghentikan suara anak ayam itu. Rasa ngantuknya pun menjadi terganggu karena kegaduhan anak ayam itu yang semakin kencang dan semakin kencang. Saat itu si Rara hanya ingin melihat ke arah jendela, mencoba ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar. Lalu perlahan sosok nenek tua itu menghilang. Ketika si Rara melihat dari jendela itu dan melihat dengan mata kepalanya yang sadar, pandangan si Rara hanya beberapa saat. Lalu si Rara kemudian dikagetkan lagi dengan suara anak ayam. Rara mencoba memfokuskan pendengarannya. Rupanya suara anak ayam itu datang dari arah ruangan tengah. Lalu suara anak ayam itu dibarengi dengan suara ketukan pintu kamar Rara. Rara pikir itu teman kerjanya yang berada di kamar sebelah. Ia lalu berusaha membukanya. Saat pintu itu dibuka, si Rara begitu kaget saat melihat sosok yang ada di balik pintu. Rupanya sosok yang berdiri di depan Rara adalah sosok nenek tua yang sebelumnya menampakkan diri di balik jendela kamar Rara. Dengan penuh rasa takut yang amat-amat, lalu si Rara menutup pintu dan berlari ke arah tempat tidur. Lalu ia menutupi tubuhnya dengan selimut. Aneh, lampu kamar tiba-tiba mati. Rara semakin ketakutan. Tangannya berusaha menggapai saklar lampu dengan harapan lampu kembali menyala. Rara mulai merasakan kepalanya yang pusing. Namun sekuat tenaga ia kembali menggapai saklar lampu. Ketika lampu kamar menyala, rupanya sosok itu sudah ada di dalam kamar Rara. Lagi-lagi matanya melotot ke arah si Rara. Kali ini sosok itu tertawa mengerikan. Rara lalu menjerit sekuatnya. Tiba-tiba pandangannya mendadak gelap. Rupanya si Rara tidak menyadarkan diri. Entah berapa lama tak sadarkan diri, saat matanya terbuka, ia mendapati teman-temannya sedang memperhatikannya. Lalu
Lalu si Rara memandang ke arah jendela. Rupanya hari itu sudah pagi. Tak lama kemudian Mang Nono datang membawa air minum dan sarapan buat si Rara. Usai sarapan, si Rara menceritakan apa yang dialami kepada teman-temannya hingga dirinya tidak sadarkan diri. Mungkin itu beberapa kisah yang akan kita bawakan, dan ini kisah yang terjadi di kota Subang yang mungkin agak sedikit seram, karena si Rara waktu menceritakan pada diary story-nya aja, dia juga merasakan masih ada aura si nenek itu. Buat teman-teman, nantikan cerita-cerita mistis ataupun kejadian-kejadian yang tak layak pada saat kita berpikir secara logis ataupun terhadap keadaan yang nyata. Karena memang pada dasarnya dunia mistis ataupun dunia gaib itu ada di sekitar kita. Sekian.